Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Purwaningtyas dengan NIM 14215247 dari kelas D KM1. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Akidah PAI yang mengambil dari kitab Sirah Nabawi, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Siapa yang tahu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW adalah tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Hingga saat ini, umatnya di seluruh penjuru dunia mengagumi kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan bagi umat muslim hingga saat ini dan hari akhir nanti. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi penutup, penyempurna ajaran Allah SWT yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti dilansir dalam situs New Or ID sebagai nabi terakhir. Perjalanan Nabi Muhammad tak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah SWT dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan mukjizat yang luar biasa dari Allah SWT. Dan itu adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Selain wahyu dan mukjizat, kisah Nabi Muhammad SAW yang lain tidak kalah menarik untuk disimak. Mulai dari kelahiran beliau hingga kisah meninggalnya kekasih dan utusan mulia Allah SWT ini. Berikut ini kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah yang pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah SWT menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa penyakit. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan dibesarkan sebagai anak yatim. Karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8, dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal orang yang dermawan, walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Kisah yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan paling tinggi. Wahyu pertama turun di Gua Hira. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tempatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar.
malaikat Jibril pun datang dengan Rasul, dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Nabi Muhammad sebagai Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat Islam. Kisah selanjutnya yaitu berdakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW dakwah sembunyi-sembunyi setelah turunnya wahyu pertama. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Kisah selanjutnya yaitu Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Nabi mulai dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasdar mimma tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kisah selanjutnya yaitu perintah berzakat di zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah SAW, di tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Makkah ke Madinah, masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan selain memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan, semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggal di Makkah. Zakat dimulai tahun kedua Hijriah, saat kondisi kaum muslimin sudah sejahtera, tepatnya pada kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qabil di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan yang berbunyi, sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah SAW yakni binatang ternak seperti kambing, sapi, unta. Kemudian barang berharga seperti emas dan perak. Selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair, jelai, gandum, anggur kering, kismis, serta kurma. Namun kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta itu sendiri yang dinamakan ilat. Berdasarkan ilat itulah ditetapkan hukum zakat.
Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat itu harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Kisah selanjutnya yaitu kurban di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta. Sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat duha. Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Dalam surat Al-Hajj ayat 36 tersebut dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dari berkurban, cara menyembelih kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban. Kisah selanjutnya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Kisah yang terakhir yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati, dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "In kana mayyitu wa inhum mayyitun," yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Itulah ringkasan cerita Nabi Muhammad yang seharusnya kita ketahui, terutama kita sebagai umat muslim. Semoga dengan mengetahui Rasulullah SAW ini, kita dapat belajar lagi dan menjadikan sebagai pedoman hidup kita, salah satunya ketika berzakat. Cukup sekian cerita singkat dari Nabi Muhammad lahir sampai beliau wafat. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.